1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Terpaksa masuk SAOB karena mengucapkan kata pamit yang ternyata jadi pelatihan belum minuman keras, alkohol, dan hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama siapa nih? Kenalin ya, aku Abdiel Alema Dara Syafia. Aku bisa dipanggil Alema. Baik, kalau aku Nur Fazila, kamu udah kenal aku lah pasti. Seringnya panggilnya Zila. Nah, kita berdua ini dari prodi apa nih? Kalau kita kan dari BPI ya. Nah, di sini kita bakal ngebahas kesehatan mental di era modern. Nah, era modern kan nih, era-era kita nih, era-era Gen Z. Nah, Gen Z udah mulai menguasai dunia ini ya. Tuh. Nah, kira-kira yang kamu tahu tentang kesehatan mental apa aja? Kesehatan mental itu kan bisa nyangkup kayak entah itu rohaninya, batinnya, terus dari perilaku, kebiasaan, bisa juga ya dari mental itu sendiri juga. Oke, itu menurut kamu ya? Iya. Kalau menurut Menurut aku kan kesehatan mental itu ketika seseorang itu udah nggak punya percaya diri ataupun percaya sama lingkungannya. Nah, dari situ mentalnya itu mulai kacau gitu. Itu di pribadinya aku ya. Karena kita juga kan pelajar BPI ya, harus ada pemandangan diri sendiri gitu. Nah, iya betul. Nah, jadi kalau dari segi tantangan kesehatan mental itu di era modern ini apa yang pertama-tamanya tuh biasanya? Biasanya dari lingkungan sih ya, karena sekarang kan mungkin karena dari gen sebelumnya ke gen sekarang tuh pemikirannya juga beda. Nah, sedangkan kita di ruang lingkup yang sekarang itu nyampur gitu loh. Nah, di situ kan buat tantangan kita juga ya, dari lingkungan sekolah, kuliah, kerja, kan ketemu sama banyak orang juga tuh. Bener. Teknologi juga makin maju, kita bisa ngungkapin semua pendapat dari manapun, dan bisa juga kita ke-trigger dari situ tuh. Kalau biasanya tuh orang-orang yang sering kena mental ini anak-anak yang usia berapa? Remaja sih, remaja sampai beranjak dewasa, ya enggak? Berarti kita ya? Salah satunya. Iya, kita ya. Contoh. Tuh aku tuh pernah dengar itu satu kisah kenapa anak kecil itu lebih rentan kena sakit mental ini, karena Kenapa tuh? di era modern ya, itu kan semua orang udah bisa mengakses menggunakan HP ataupun internet, itu udah banyak banget. Iya, betul. Jadi di zaman sekarang itu bukan hanya orang dewasa yang pegang HP, anak kecil juga kan pegang HP ya. Iya. Nah, itu kalau waktu dulu, anak kecil dulu itu kan sangat-sangat pengetahuannya kurang di dunia luar, di dunia orang dewasa. Tapi anak sekarang misalnya masih umur 5 tahun aja udah pegang HP, dia tuh udah lihat semua masalah di dunia kena HP. Betul, Jadi seharusnya bukan di waktu mereka itu untuk berpikir tentang hal itu, tetapi mereka udah tahu. Nah, dari situ kenapa mereka itu lebih berpikiran lebih matang, lebih cepat. Nah, dari situ mereka itu susah buat membedakan ini harus enggak mereka pikirkan atau enggak. Ya, Nah, betul. dari situ. Ya, benar juga sih. Soalnya kan yang harusnya mereka masih sibuk main, mereka harus nge-explore lah, masih nge-explore diri, tapi dia harus ngelihat masalah di dunia luar sana, dan jadi kepikiran juga biasanya ya. Kalau menurut kamu tuh kira-kira kalau anak-anak sekarang yang kamu lihat di luar itu gimana? Udah nggak tahu ya, kalau dilihat dari masa kecil kita kan beda jauh banget tuh. Iya, lumayan lah. Lumayan. Nah, kayak apa ya, mereka bahkan sekarang tuh bisa lebih paham tentang hal yang harusnya tuh dipikirin sama orang dewasa gitu loh. Iya, betul. Mereka justru bisa ngasih tahu ke kita duluan sebelum kitanya tahu gitu. Soalnya mereka tuh jiwa penasarannya mungkin lebih tinggi karena dia masih nge-explore.
Betul banget ya. Aku suka itu. Kayak yang di tadi aku ngomong tadi ya. Kenapa anak itu lebih mudah mengambil tahu karena mereka tuh masih punya rasa ingin tahu. Penasarannya tinggi Iya, ya. banget. My God. Kemudian nih tips kalau untuk menjaga kesehatan mental. Tipsnya ya, pertama tuh harus kenal diri sendiri dulu sih kalau menurut aku. Kenal diri sendiri. Contohnya tuh gimana? Contohnya, tahulah kita tuh kelemahannya di mana, kita kelebihannya di mana, kita sensitif tentang hal apa. Jadi kita bisa buat antisipasi ibaratnya. Kalau misalkan ada suatu hal yang itu kemungkinan bisa menyinggung kita nih, jadi kita bisa membatasi itu untuk nggak ngambil hati dari omongan atau perbuatan orang lain ke kita gitu. Itu pendapat kamu atau itu dibaca? Itu pendapat aku sendiri sih. Menurut aku ya, itu maksudnya simpelnya lah. Simpelnya. Berarti seharian kamu melakukan itu terus Ya, supaya tidak terkena sakit mental gitu. ya. Buat diri sendiri dulu. Kalau di aku ya ini dari aku sendiri karena yang namanya sakit mental datangnya dari mana-mana hal kan, bukan hanya Dari lingkungan sekitar doang. iya, kadang tuh dari diri sendiri aja bisa. Iya, betul. Dari pemikiran diri sendiri. Nah itu aku emang sebelumnya ya aku ini kan anak pondok. Jadi pertama kali mondok itu kayaknya ya Allah berat banget di aku. Kok bisa ya aku sambil kuliah sambil mondok nih. Kayak di pikiran tuh aku nggak bisa soalnya belum terbiasa juga. Tugas kuliah banyak. Ya, betul. Belum ngajinya pondok. Aku pernah di tahap yang aku pengen keluar dari pondok lah, aku pengen ngekos gitu kan. Dilihat kalau ngekos itu kayak biasa aja kan, tapi kalau di diri aku karena aku mungkin agak bisa terjerumus ke sosial yang tidak baik, jadi aku mengalahkan diri. Jadi cara aku untuk tidak berpikiran negatif ataupun overthinking sampai pengen ini yang buruk itu, aku caranya itu sering pasrah ke Tuhan gitu. Ya udah gitu ya. Iya. Karena apa ya? Ya balik lagi kita kan umat beragama kan. Kita punya Tuhan. Apa-apa yang kita lakukan itu ya balik lagi ke Tuhan. Misalnya aku tuh lagi mikir bisa nggak ya? Bisa, pasti bisa. Anggap aja itu pas ngaji itu ya nanti selepas ini meskipun tugasnya banyak Allah bakalan bantu. Iya, gitu. pasti dibantu gitu. Ya, gitu. Itu pengalaman aku. Nah, seterusnya kalau dari kisah-kisah kan ini kan banyak kan kasus-kasus tentang kesehatan mental. Menurut kamu kisah-kisah yang paling inspiratif yang pernah kamu dengar gitu? Bukan aku denger sih, tapi aku lihat di X ya kan. Jadi ada anak kuliahan gitu. Dia ini lebih ke apa namanya nutup diri ya. Dia tuh kuliah di universitas yang lumayan gede lah ya. Jadi kayak lingkungannya kan otomatis lebih luas, dan dia tuh ternyata dikelilingin sama orang-orang toksik ya. Dia walaupun udah ngebentengin diri dia pakai agama, dia udah nyoba gitu buat pelan-pelan adaptasi sama lingkungannya. Mungkin karena dia kurang dukungan ini, jadi dia tetap ngerasa kayak dia nggak pantas di sini. Jadi akhirnya dia ngelakuin cara apapun buat bisa keluar dari lingkungan itu, tapi dengan cara yang salah. Dia nyari circle di lingkungan luar yang buat ngalihin keadaan toksik yang ada di lingkungan kuliahnya itu. Nah, jadi dia nggak fokus sama kuliahnya. Tapi untuk waktu sekarang anak itu gimana? Anak itu nggak tahu, katanya sih belum lulus ya. Soalnya di X juga sempet kayak di-up lagi orangnya gitu. Karena dia juga ternyata followersnya lumayan banyak. Jadi kayak masih kadang tuh jadi bahan pembicaraan lah. Bahkan sampai sekarang ya. Itu aku keinget sama kisah, kalau kamu kisah di X ya, itu kisah orang lain. Ini kisah temen aku yang pernah aku ngontrak bareng di Malaysia, waktu di Malaysia ya. Kalau nggak ada yang tahu, itu aku asalnya dari Malaysia. Jadi aku membesar di sana
sekarang aku berkuliahnya di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan gitu. Ya. Nah itu waktu aku belajar di sana itu aku sempat kuliah juga sebelum aku kuliah di sini. Itu posisinya aku lagi magang. Oh, magang. Lagi magang itu ngontrak sama teman. Nah ada satu teman ini yang emang dikenali sebagai perempuan liar kalau di Malaysia. Iya. Kalau di sini apa ya? Aku nggak tahu maksudnya apa. Tapi dia itu sering keluar malam. Sukanya sama cowok aja. Sekernya itu sama cowok. Jarang gitu main sama perempuan gitu. Jadi itu kisahnya itu kenapa dia bisa sampai ke lingkungan itu karena dari didikan orang tuanya juga. Jadi orang tuanya itu emang didikannya agak kasar ya. Jadi dia itu coba mencari kasih sayang itu di luar. Oh, nyari kenyamanan di luar ya, bukan di keluarganya. Nah, kisah aku tuh waktu di di kontrakan itu emang amat kayak wah, ini udah nggak bener ya. Soalnya itu pernah ketahuan dia itu ambil pil hamil. Oh, pencegah kehamilan. Iya benar. Jadi sampai ke tahap itu aku udah Masya Allah kok. Aku sebagai teman juga kadang rasa bersalah ya karena nggak bisa nolong dia. Karena ya balik lagi kenapa dia bisa gitu karena didikan orang tuanya. Udah dari keluarganya Iya gitu. benar banget. Makanya kenapa dia tuh bisa jadi gitu? Dia tuh mencari kesenangan di luar kayak ceritanya kamu tadi. Iya betul. Untuk menghindari lingkungan toksik ya. Iya. Jadi yang dirasakan tuh kayaknya dia tuh happy aja, tenang-tenang aja, masih ada temen di luar. Tapi sedangkan asalnya tuh dia tuh ada kesehatan mentalnya tuh terganggu. Iya, karena dia sendiri tuh nggak bisa ngerasain kenyamanan di keluarga dia sendiri gitu ya. Ini kayaknya udah Lama lumayan banyak ya informasinya, udah banyak juga manfaatnya. Moga-moga bisa diambil dari teman-teman. Dari apa yang kita sampaikan ini, moga bisa bermanfaat lah buat jadi pelajaran mungkin. Ya, gitu aja kali ya. Kesimpulannya nih, kesehatan mental itu perlu banget guys. Jadi kayak secara nggak langsung itu berpengaruh sama kebiasaan kita, dari cara kita berinteraksi sama orang di lingkungan kita, itu berpengaruh banget ternyata, bukan cuma kesehatan fisik. Tuh, saya repost kata-katanya, repost kata-katanya Mbak Alema ya. Iya. Cukup sampai itu aja ya. Kalau ada tambahan, insya Allah nanti kami akan tambah lagi ke YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, Comment and share. Mungkin bisa berbagi contoh atau kisah kalian pernah mengalami kesehatan mental gimana gitu. Ya, komen di bawah. Mungkin dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.